kita bakal bahas CRUD yang terakhir ya, yaitu adalah CRUD update. Ya. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah value ya. Value itu adalah salah satu atribut yang ada pada input ya. Nanti bakal kita bahas. Terus yang kedua itu adalah proses update pada PHP-nya. Gitu. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini untuk membuat update, kita kan kemarin kalian udah bikin tombol hapus ya sama Pasariga yang ini. Nah, sekarang kita bakal bikin dulu tombol untuk edit pada kolom aksi ini, gitu. Caranya hampir sama ya, kayak kemarin kalian belajar sama Pasariga. Kita buka dulu di kategori buku.php ini. Nah, di sini kita tinggal nambahin tag atau link yang baru ya. Nah, kayak gini. Misalkan di sini kita kasih kan kita kasih di sini edit. Nah, jadi di sini otomatis ketika kita refresh itu ada satu tombol lagi atau satu link yang baru, namanya itu adalah edit. Ya. Ini adalah tombol yang bakal kita pakai buat proses editnya nanti. Gitu. Nah, sekarang ya di step yang kedua kita harus bikin href ya. Si hrefnya ini itu akan mengarah ke halaman form editnya. Dia bakal mengarah ke form editnya dan akan mengirimkan data berupa ID. Ya. Nah, karena si form edit ini berupa halaman, beda sama yang hapus kemarin. Kalau hapus kan kemarin langsung ke proses. Nah, si edit ini karena dia berupa halaman, jadi kita masukin linknya itu dari index.php. .php catatannya halaman, halaman, sama dengan edit underscore kategori. Buku. Nah, kayak gitu. Nah, di sini dia bakal otomatis akan mengarah ke satu halaman yang namanya itu adalah edit kategori buku. Ya. Kalau misalkan kita refresh di sini, kita klik editnya, nah dia bakal masuk ke halaman kategori buku. Tapi kita harus mengirimkan satu data lagi berupa ID ya, sama kayak yang hapus kemarin. Nah, di sini karena udah ada key ya sebelumnya itu adalah key halaman dan kita mau nambahin key yang baru, kita gak boleh pakai tanda tanya lagi kayak gini. Tapi kita bakal pakai simbol dan. Ya. Kita pakai simbol dan, terus kita masukin key-nya kan ID di sini sama dengan kita masukin kurang lebih sama kayak yang ini ya. Kita masukin tag PHP-nya, kita tag PHP-nya echo variable row, terus kita masukin ID dari kategorinya yaitu kategori ID. Terus kita tutup si tag PHP. Jadi kurang lebih sama kayak yang proses hapus, cuman karena si form edit ini harus berupa halaman, jadi kita lewat index.php. Kita masukin halamannya, yaitu adalah edit kategori buku, dan kita masukin key yang kedua, yaitu adalah ID. Nah, jadi ketika kita refresh di sini, kita masuk ke kategori buku, kita klik ID, nah, di sini dia akan mengirimkan satu key yang namanya itu adalah ID. Ya. Kita bisa cek dulu nih, misalkan kalau kalian mau cek si apa namanya si kategori ID-nya, kita bisa masuk ke edit kategori bukunya. Misalkan di sini kita ini dulu deh, kita tangkap dulu misalkan pakai $_get ya. Nah, pakai $_get karena key-nya itu dikirimkan lewat link ke URL. Kita panggil dulu misalkan ID sini. Terus kita tangkap menggunakan $_get. Kita masukin key-nya yaitu adalah ID. Coba echo ini.
Eko. Nah, kalau misalkan kita refresh, nah dia muncul nih ID-nya, itu adalah satu ya, karena di sini ID-nya satu, dia akan muncul satu. Itu untuk uh, cara untuk nge-passing ID-nya. Berarti di sini kita udah berhasil nge-passing ID-nya. Kita udah berhasil ngirimin ID dari kategori bukunya, itu adalah satu. Gitu. Kalau misalkan ID yang lain, misalkan, nah kayak gini. Nah di sini ID-nya 6, berarti udah berhasil passing gitu ya. Ya, lanjut. Nah di sini kan tadi tombolnya masih kayak gitu ya. Ini masih bentuknya kayak gini, kan gak enak ya buat dilihat. Kita bisa masukin kelas bootstrap. Ya. Kita tinggal nambahin kelas aja, sama kayak yang di form hapus, form hapus, sorry, tombol hapus ya. Kita bisa masukin di sini kelas, terus kita bisa masukin BTN ya, karena untuk jadi tombol itu kelas di bootstrapnya itu adalah BTN. Kita kasih BTN SN ya, supaya si tombolnya itu enggak terlalu besar. SN, kita kasih margin kanan ya, margin kanannya 2, terus kita kasih warnanya BTN, misalkan kita mau ngasih warnanya itu adalah sukses. Nah, jadi nanti tombolnya tes. Nah, jadi tombolnya nanti akan berwarna hijau. Nah, dia bakal bersebelahan sama tombol hapus yang kemarin. Oke. Nah, kita udah bisa masuk ke halaman edit kategori bukunya dan udah berhasil ngepasang ID-nya dari kategori buku ya. Nah, sini yang kedua, nah kita harus bikin form dulu ya. Kita bakal bikin form ya. Kita bakal bikin form ini sendiri. Halaman formnya. Jadi kita harus bikin form dulu ya, di halaman edit kategori bukunya. Nah, cara bikin formnya itu kurang lebih sama kayak yang waktu kita bahas di klik ya. Jadi kita bikin form kayak biasanya. Kita masukin form di sini. Nah, kayak gini. Kita bikin formnya. Terus kita kasih label, misalkan. Labelnya misalkan di sini kita masukinnya nama kategori. Terus kita kasih input yang tipenya itu adalah teks. Inputnya jangan lupa dikasih name ya. Jangan lupa dikasih nama. Kenapa? Karena nanti ketika dipasing supaya si PHP-nya gak bingung ini itu data yang mana. Jadi kita harus dikasih name. Harus dikasih name si inputnya supaya si PHP-nya gak bingung ketika kita mengirimkan data ke halaman prosesnya. Sekarang name-nya itu adalah nama kategori. Nah, saya mau kenalin satu atribut lagi pada apa namanya? Pada form gitu ya, pada input. Nah, yaitu adalah value. Nah, value itu adalah sebuah uh, atribut yang digunakan untuk menetapkan nilai awal atau nilai yang sudah ada pada suatu input. Nah, misalkan kita bisa ngasih value-nya kayak gini, fiksi gitu ya. Nah kayak gini. Value, misalkan ini ada yang tersedia soal horor. Ya. Nah, kita coba refresh gitu. Nah, di sini udah ada satu label dan satu input yang value-nya itu adalah horor. Gitu. Nah, tapi di sini si value-nya itu belum sama nih sama yang di sini. Kita lihat di sini buat ID yang nomor satu itu adalah novel, tapi value-nya di sini horor. Nah, ini gak boleh kayak gini. Si value-nya itu harus menyesuaikan dengan yang ada di database. Gitu. Karena di sini ini novel dan kita gak boleh ngedit di sini misalkan novelnya, gak mungkin kayak gini. Meskipun nantinya jadi sesuai dengan novel. Nah, tapi kalau misalkan kita ganti jadi yang fiksi, dia tetap novel gitu. Nah, sekarang kita bakal buat supaya si value-nya ini itu berjalan secara dinamis. Jadi ketika kita klik yang novel,
dia bakal masuk ke novel, dan klik yang fiksi dia bakal menampilkan fiksi di sini. Jadi dia akan menampilkan data sebelumnya atau data yang belum diedit. Oke. Caranya gimana? Caranya kita bakal membuat CRUD yang lain, yaitu adalah read data atau menampilkan data yang uh, beberapa hari kemarin kita udah bahas ya, bagian yang read data atau menampilkan data. Jadi kita bakal menampilkan si datanya dari database gitu ya. Nah, kita coba kasih kelas dulu aja biar supaya enak gitu. Ya, kelas sini kita masukin form control kayak gitu. Nah, sekarang kita bikin supaya si value-nya itu dia apa namanya? Dia berjalan secara dinamis gitu ya. Kalau misalkan kita ngeklik yang novel, berarti harusnya dia akan muncul novel. Kalau misalnya kita klik yang fiksi, dia akan muncul yang fiksi. Nah, kita bakal menampilkan datanya berdasarkan ID yang dipasing oleh si button ini. Jadi kita bakal memanfaatkan data yang atau ID yang dipasing oleh si tombol ini gitu. Nah, kita balik lagi ke edit ya. Misalkan kita bikin di atas formnya, kita bikin tag PHP dulu. Sorry, kita bikin tag PHP. Nah, caranya itu kayak tadi, kita harus nangkap dulu si ID yang dipasing gitu ya. Misalkan saya bikin variabel di sini kategori ID gitu, kategori ID sama dengan dollar underscore get. Kita bikin di array ID. Kenapa ID? Karena key yang dipasing dari kategori buku itu adalah ID. Nah, yang dipasing itu adalah ID. Nah, di view edit kategori buku ini, di sini kita bakal bikin query ya. Kita bakal bikin query. Nah, query-nya itu adalah select ya, karena kita mau menampilkan data, berarti kita bakal pakai query yang namanya query select. Kita masukin aja select bintang from kategori buku ya, select bintang from kategori buku. Nah, tapi kalau misalkan query-nya kayak gini, ya kan bakal menampilkan semua ya, bukan data salah satu. Karena kita butuh salah satu datanya aja yang berdasarkan ID yang dipasing, jadi kita bakal pakai yang namanya close aware. Web ya, web kategori ID sama dengan pakai flagship dolar kategori ID. Nah, karena kita cuma butuh satu datanya, kita nggak butuh semua datanya, kita bakal pakai close aware. Kita bakal menampilkan data yang ada di dalam kategori buku berdasarkan ID yang dipasing. Yang berdasarkan kategori ID-nya, misalkan yang tadi 6 atau 1. Nah, tapi di sini karena masih bentuknya query dan masih belum bisa dibaca sama si PHP-nya, kita harus ubah dulu si query-nya atau jalanin dulu si query-nya. Kita bikin di sini, oh ini jangan query, misalkan SQL. Jadi saya bikin query itu. Query sama dengan dolar koneksi. Dolar koneksi mana? Query. Nah, jadi kita uh, yang pertama itu harus wajib mengambil koneksi dari database ya. Jangan lupa. Jadi setiap ada proses yang terhubung dengan database, kita harus memanggil si database ya, dan menjalankan si method connect-nya. Gitu. Nah, query kita masukin variabel SQL yang menampung query yang select tadi. Nah, di sini query-nya udah dijalankan ya. Query-nya udah dijalankan. Terus kita ubah si query-nya jadi
array asosiatif supaya bisa dibaca oleh si PHP. Kita bikin dollar row misalnya, dollar row sama dengan dollar query anak fetch, sorry, aliran. Nah, oke. Oh, ya. Dollar query fetch, oh ya, kita masukin di sini my SQL masuk. Nah, di sini kita udah bikin query-nya. Kita udah bikin query-nya, terus kita udah ngejalanin query-nya pakai variabel koneksi panah query ya. Kita udah jalanin, terus kita ubah si datanya yang udah dijalankan sama si query ini menjadi sebuah array asosiatif ya. Nah, kalau misalkan kalian masih ingat di sebelumnya, kalau misalkan kita lihat pakai jadi buku, nah di sini kan kita ngejalin satu proses lagi, yaitu adalah for each ya. Nah, tapi karena di sini kita cuma butuh satu datanya, kita nggak perlu pakai si for each ini. Jadi kita bisa langsung pakai si datanya tanpa harus di for each. Nah, si value-nya kita bakal ubah. Jadi kita bikin tag PHP dulu. PHP echo dollar row. Terus kita masukin nama kategori. Oke, kita refresh coba. Oh sorry, kita ini saya salah lagi nama. Oh, kayak gini, nama kategori. Nah, jadi ketika kalian manggil si key-nya itu harus sesuai dengan yang ada di database ya. Kalau misalnya nggak sesuai nanti kayak kayak gini, nanti array-nya itu nggak terbaca sama si PHP-nya karena dianggapnya tidak ada array-nya. Nah, ini harus sesuai sama yang ada di database ketika pemanggilan key-nya. Refresh, sorry, pasti error. Nah, oh, ini kita nggak bisa bikin kayak gini. Jadi kita langsung aja di sini fetch masuk. Kita bikin langsung kayak gini aja. Nah, udah kita refresh. Nah, dia bakal muncul yang fiksi. Nah, jadi di sini udah dinamis ya. Kalau misalkan kita klik yang novel, dia bakal muncul yang novel. Nah, terus ketika kita yang klik yang fiksi, dia akan muncul yang fiksi gitu. Jadi supaya dinamis itu kita bakal memanfaatkan yang read data atau menampilkan data. Kita bikin query-nya dulu, kalau udah bikin query-nya, terus kita jalin koneksinya, terus kita ubah jadi asosiatif ya. Pakai dollar query panah fetch gitu. Nah, kalau udah nanti tinggal ditampilkan aja lewat value ini. Value, terus tinggal di echo aja, panggil variabel row-nya, terus masukin key-nya. Key-nya ini itu harus sesuai dengan yang ada di dalam database. Gitu. Kalau nggak sesuai, nanti dia bakal munculnya kayak gini. Kan kategori key-nya 2 gitu. Refresh, edit. Oh, dia bakal munculnya kayak gini. Bakal error gitu. Karena si key-nya itu tidak terdeteksi sama si PHP. Gitu. Nah, itu untuk pembuatan formnya. Oke, terus di sini kita bikin tombol ya. Kita bikin tombol. Kita bikin button. Buttonnya itu adalah button submit. Ya. Kita masukin di sini edit. Terus kita masukin si class thread-nya. Class-nya itu adalah
Misalkan kita samain kayak yang tadi BTN anu sukses. Jadi dia bakal mungkin satu tombol. Nah, kayak gini. Ini untuk pembuatan formnya. Nah, terus di sini ada yang kelewat ya. Kita belum masukin actionnya sama metodenya. Kalau kalian masih ingat pas waktu di create data atau nambahin data gitu ya, kita harus isi si actionnya sama si metodenya. Kita mau pakai apa? Nah, di sini actionnya kita bakal masuk ke proses edit ya, yang ada di folder proses. Nah, di sini saya udah bikin satu file yang namanya itu adalah proses edit kategori buku. Nah, di sini kita tinggal masukin aja titik garis miring. Kita masukin nama foldernya proses garis miring edit underscore kategori underscore buku php ya. Jadi si formnya atau si datanya nanti ketika di submit, itu akan mengarah ke satu halaman yang ada di folder proses, namanya itu adalah end processor. Proses underscore edit kategori underscore buku dan php. Kita coba dulu. Refresh, kita klik edit. Oh, sorry. Nah, ini proses. Refresh, klik edit. Nah, dia masuk ke satu halaman yang namanya itu adalah proses edit kategori buku. Tapi di sini karena metodenya belum kita tentuin, dia akan secara default menjadi metodenya itu adalah get. Nah, kita nggak mau pakai metode get ini. Kita mau pakai satu metode yang namanya itu adalah post. Kita kasih metode di sini. Metode kita masukin post. Ya. Dan refresh, klik edit. Nah, dia masuk udah sesuai ya. Pakai masuknya ke file proses underscore edit underscore kategori buku.php dengan metodenya itu adalah post. Jadi gak kelihatan si datanya di URL. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, berarti kita tinggal bikin query-nya aja. Tapi, misalkan kayak gini, saya mau edit satu data gitu, misalkan yang novel. Saya edit ini. Nah, nah untuk query edit, kalau kalian masih ingat ya, kita pakai update. Update-nya kita masukin nama tabelnya apa. Misalkan kita mau update ya kategori buku. Kategori buku. Ini set. Ya. Apa nih yang mau diupdate? Misalkan yang nama kategori. Nama kategori. Terus data yang mau diupdate apa? Misalkan saya mau ubah yang novel ini itu menjadi horor. Horor. Gitu. Nah, tapi kita harus pakai close-aware lagi. Kenapa? Kalau misalkan enggak, nanti dia bakal ke-update semuanya. Kita harus pakai where lagi. Where kategori ID. Nah, kita lihat kategori ID-nya berapa. Nah, di sini novel itu kategori ID-nya itu adalah satu. Sama dengan update. Ya. Nah, ini untuk query update-nya. Update. Nama tabelnya apa? Set. Apa yang mau diupdate? Misalkan di sini yang kita mau update itu adalah nama kategori. Yang asalnya novel menjadi horror. Where kategori ID sama dengan satu. Kita klik dulu. Nah, tambah lagi kategori begini. Tuh, dia udah berubah. Asalnya novel menjadi horror. Nah, berarti di sini kita kurang satu. Kita di sini itu dia uh, cuman mengirimkan data berupa nama kategorinya aja, belum dengan ID-nya. Karena kita membutuhkan ID-nya, jadi kita harus bikin satu kolom lagi untuk ID, gitu ya. Kita masukin satu kolom lagi. Kan di sini ada input. Ya. Tipenya kalau di ID berarti number, jangan number. Sorry. Kita teks dulu aja ya.
Terus kita masukin name-nya, yaitu misalkan kategori skor ID. Kita hapus dulu lagi. Nah, terus kita kasih value kayak yang tadi, value, terus kita buka PHP-nya, echo, $row, terus kita masukin kategori ID. Jadi, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita refresh, nah, dia bakal muncul kayak gini. Nah, karena sebenarnya kita gak butuh-butuh banget si kolom yang ID kategori ya, dan si ID kategori ini gak boleh diedit, ya, kita bisa sembunyiin nih si kolom yang ID kategorinya, karena pada dasarnya si ID kategorinya ini nggak boleh diedit, karena kan kita bakal pakai clause-aware ya. Kalau misalkan diedit, berarti nanti clause-aware-nya nggak akan berfungsi gitu ya. Berarti si ID-nya itu nggak boleh diedit. Kita bisa sembunyiin inputan yang ID-nya ini. Nah, kita tinggal ubah tipenya jadi hidden. Kayak gini. Ya. Kalau misalnya kita refresh, nah dia bakal hilang. Tapi sebenarnya ada si kolom ID-nya itu ada, tapi kita sembunyiin gitu ya. Karena ID kategorinya itu nggak boleh diedit. Gitu. Oke, kita klik edit, dia bakal masuk ke proses. Nah, kita sekarang bakal bikin prosesnya. Gitu. Nah, di sini yang pertama, untuk prosesnya kita harus bikin file, mengakses file, sorry. Kita harus mengakses file database. Kenapa? Karena kita akan berhubungan dengan database nih, gitu. Jadi kita harus pakai si variabel koneksi yang ada di dalam database.php ini. Gitu. Terus kita bakal nangkap data yang tadi dipasing dari form update. Ya. Berarti ada dua data yang dipasing oleh form update ini. Itu ada ID, di sini itu ada ID, sama ada nama kategorinya. Jadi kita harus menangkap dua datanya. Gitu. Nah, setelah itu kita bakal buat query update-nya, ya, yang ditangkap oleh si $post. Terus kalau udah kita bakal, kalau misalkan editnya berhasil, kita bakal mindahin halamannya ke dalam view kategori buku. Oke, sekarang kita bakal bikin yang pertama dulu. Kita bakal mengakses si database.php. Caranya kayak kemarin aja, sama aja ya. Apa ya? Terus kita masukin slash, kita masukin sistem, karena si database ini masuk ke dalam folder sistem. Nah ini. Nah, jadi kita masukin foldernya, yaitu adalah sistem. Terus kita masukin di sini slash database.php. Jadi nah, kalau udah, sekarang kita panggil kelas yang ada di dalam database.php-nya. Kita tinggal bikin variabel misalnya .db sama dengan ini database. Nah, ini. Jadi kita bikin objek dari kelas yang namanya itu adalah kelas database. Buat apa? Supaya kita bisa mengakses satu metode yang ada di dalam kelas database, yaitu adalah metode connect, supaya terkoneksi dengan database. Kita balik lagi. Kita tinggal kayak gini aja, .db mana connect, ya, untuk mengakses si metode koneksinya. Terus kita bakal bungkus si metode koneksinya itu pakai $koneksi. Nah, di sini kita udah terhubung ke dalam database. Kita bisa cek aja kalau misalkan klik edit. Nah, ini ternyata ada error ya. Berarti di sini titiknya ada dua. Titik slash system, folder system, database.php. Kita refresh. Ini ya. Nah, kalau misalkan kosong kayak gini, berarti proses pemanggilan si koneksinya itu udah berhasil. Nah, itu untuk yang pertama. Nah, terus yang kedua, itu kita bakal mengambil data atau menangkap data yang dipasing dari form update-nya.
Kan di sini kita mengirimkan dua buah data ya di form update atau edit kategorinya, yaitu ada input untuk kategori ID dan juga nama kategorinya. Kita bisa tangkap menggunakan $post. Ya, kita bikin kayak gini. Misalkan $kategori ID sama dengan $post, masukin array-nya. Nah, di sini kalian harus masukin sesuai dengan name-nya tuh, jangan lupa. Di sini karena name-nya kategori ID, berarti kita masukin di sininya name-nya kategori ID di $post-nya. Kategori ID. Begitu. Titik koma, terus lakukan hal yang sama pada si nama kategorinya. Sini nama kategori. Nama kategori sama dengan $post. Nah, masukin name yang dari formnya. Sini. Nah, di sini name-nya itu adalah nama underscore kategori. Ya. Jadi kita samain aja. Di sini masukin satu nama underscore kategori. Nah, kita udah tangkap nih si dua data yang dikirimkan oleh si form update-nya. Kalau misalkan kalian mau ngecek berhasil atau enggak, kalian tinggal kasih echo aja. Echo gitu ya. Nah, refresh. Nah, ini udah adanya satu horror gitu ya. ID-nya itu adalah satu, terus nama kategorinya itu adalah horror. Gitu. Kita udah berhasil menangkap si ID kategorinya sama nama kategorinya gitu. Terus selanjutnya kita bakal membuat query update dari data yang udah ditangkap oleh si $post ini. Nah, kita bakal kita hapus dulu echo-nya. Nah, sekarang kita bakal bikin query ya, kayak yang tadi gitu ya, query update yang tadi. Kita bisa bikin $query sih. Dollar sekian, query aja. Sama dengan update. Nah, kita masukin nama si tabelnya, yaitu adalah kategori buku. Kategori buku, terus save. Nah, apa nih yang mau diupdate? Yang mau diupdate kan dia cuma satu, yaitu adalah nama kategorinya aja. Jadi di sini kita masukin nama kategori. Sama dengan kita masukin data yang bakal diupdate nih. Kita masukin variabel nama underscore kategori. Kayak gini. Nah, di sini kita harus pakai close aware ya, kayak yang tadi. Kalau misalkan kita pakai close aware, dia bakal ngedit semuanya. Jadi kita harus pakai close aware. Where kategori ID sama dengan satu adalah kategori ID. Kategori ID. Nah, sekarang di sini kita udah bikin query-nya ya, query update. Kita bakal mengupdate si tabel kategori buku, dan yang bisa diupdate itu cuma satu, yaitu adalah nama kategorinya. Nama kategorinya itu akan diupdate berdasarkan ID-nya berapa. Nah, di sini kita bakal coba dulu aja ya. Oke, misalnya kita bagi. Nah, di sini kan kategori, misalnya kita mau ngedit yang horror ini. Misalkan yang horror ini kita mau update atau ganti gitu ya. Jadi misalkan dongeng. Kita klik edit. Nah, di sini belum ada proses apa-apa, cuman kalau misalkan kalian lihat database ya, kalian refresh. Sorry,
Bentar, salah. Oh, sorry, kata si query-nya itu belum dijalanin ya. Jangan lupa. Saya lupa ngejalanin query. Kita bisa bikin variabel update ya, sama dengan dolar koneksi, koneksi mana query. Kita masukin variabel query-nya, atau variabel SQL. Gitu. Tadi saya lupa buat ngejalanin query. Oke, kita balik lagi. Nah, si order ini misalkan tadi kita mau ganti jadi domain. Kita klik edit. Nah, ini kita jadi apa-apa kalau misalnya kita cek database-nya. Nah, dia udah berhasil terupdate ya dari horror menjadi domain. Gitu. Tapi di sini kan ini jelek ya. Berarti kita harus memindahkan. Kalau misalkan si update-nya berhasil, kita harus mindahin si halamannya ke halaman kategori buku. Ya, halaman ini. Gitu. Nah, caranya gimana? Caranya sama aja kayak yang kemarin ini. Kita bikin if, ya. If, kalau misalkan update-nya berhasil, kalau misalkan update-nya berhasil, kita bakal pindahin si halamannya ke halaman kategori buku. Kita kasih di sini, sorry, either, either location, location. Nah, kita mau pindahinnya ke halaman index.php karena tanya halaman sama dengan kategori buku. Jadi kalau misalkan proses update-nya berhasil, si halamannya akan otomatis berpindah ke halaman kategori buku. Ya. Coba lagi, refresh. Misalkan saya mau update yang fiksi ya. Nah, yang fiksi ini menjadi majalah. Nah, kita klik edit. Nah, dia berhasil terupdate dan si halamannya itu berpindah ke halaman kategori buku. Nah, itu adalah uh, pembuatan tool yang terakhir yaitu adalah update. Jadi kita bikin tombol dulu kayak yang kemarin ya. Tombolnya itu dia bakal mengirimkan data berupa ID. Nah, ID ini. Kenapa? Karena kita harus menampilkan data yang belum diedit di halaman form kategori buku ini. Gitu. Nah, si datanya itu bakal ditampilkan berdasarkan ID yang dipasin atau ID yang dikirimkan oleh si tombolnya. Terus kita bikin prosesnya. Nah, si prosesnya kayak gini. Kita harus nangkap dulu kategori ID sama nama kategorinya. Kenapa ada kategori ID? Karena di formnya di sini kita bikin dua input ya. Ada input untuk kategori ID sama nama kategori. Nah, karena kategori ID ini tipenya hidden, ya, jadi dia gak kelihatan di formnya. Kayak gitu. Jadi setelah kita tangkap, kita baru bikin query-nya. Update tabel kategori buku yang mau diupdate-nya itu adalah nama kategorinya aja. Kita masukin dalam nama kategori atau data yang udah dikirimkan oleh si user, nama kategori yang udah ditangkap sama dollar underscore post, ya, where berdasarkan kategori ID yang berapa, gitu. Kayak gitu. Nah, kalau udah berhasil, dia bakal berpindah ke halaman index.php, yaitu kategori buku. Tuh. Nah, itu untuk update. Oke, sampai sini. Ada yang mau tanya dulu gak? Ada yang mau tanya dulu? Jadi kurang lebih prosesnya hampir sama kayak yang tambah ya. Cuman bedanya kalau tambah kan menambahkan data baru. Kalau update itu mengubah yang sudah ada. Data yang sudah ada. Betul. Ada yang mau tanya dulu? Kalau enggak ya saya tanya. Hmm.
Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya bertanya. Oke, saya aja yang bertanya ya. Oke, tadi kan kita udah bikin update ya. Nah, sebelumnya eh, kita bikin tombol ya di awal. Kita bikin tombol. Nah, si tombol ini dia mengirimkan satu data namanya itu ada ID. Oke. Nah, kalau misalnya kalian lihat di URL-nya, di sini ada dua key, ya. Nah, kenapa? Pertanyaan saya adalah kenapa yang ID ini bukan tanda tanya, tapi dan. Oke. Yang tahu jawabannya boleh di chat ya. Nah, kenapa di URL-nya itu pakainya dan bukan tanda tanya kayak yang di awal? Hmm. Yang tahu jawabannya boleh di chat ya. Kenapa di URL-nya itu bukan pakai tanda tanya, tapi pakainya simbol dan. Gitu. Ada yang tahu jawabannya? Cek, cek. Tuh, channel 10K ya buat yang bisa jawab. Cina tuh. Lumayan. Yang top up FF. Itu satu sih itu. Nama. Hmm. Si Aldi, tahu dia Aldi ya tadi. Katanya yang tadi. Ini kan ada dua ya. Ada halaman sama ID. Gitu ya. Yang dikirimkan oleh si tombol edit ini. Nah, kenapa yang halaman ini itu awalnya pakai tanda tanya? Kalau yang ID itu awalnya pakai simbol dan. Hmm. Biasanya si Aldi menjawab jam dulu. Ternyata seperti itu. Ini ada dua Pak, jadi pakai dan. Nah, betul ya. Jadi karena di sini ada dua key, jadi ada dua key. Nah, di sini itu gak bisa pakai tanda tanya lagi. Jadi kita pakainya itu adalah das. Itu ya. Oke, terus pertanyaan yang kedua. Um, Oh iya, nah ini kan ketika kita klik edit, dia masuk ke home kategori buku ya. Nah di inputnya, ini kan dia muncul ya data yang sebelumnya. Data yang mau kita edit, misalnya kita klik yang dom, dia muncul yang dom. Nah, si data yang muncul ini, itu pakai atribut apa kalau di dalam input. Pakai value. Ya, betul ya. Tuh, awal jalan. Jadi kalau misalkan kalian mau menampilkan data lewat si inputnya, kalian bisa pakai value. Nah, kalian bisa pakai value supaya si datanya muncul gitu. Terus yang ini ada tambahan Pak?
lagi. Nah, lanjut. Em, lanjut. Ya, oke. Oh, ini aja deh. Nah, di sini kan di form sebenarnya kan ada dua input ya. Ada dua input. Ada input dari kategori ID dan juga nama kategori. Nah, kenapa sih di sini yang munculnya cuma nama kategori aja, yang ID kategorinya itu gak muncul? Nah, ulang ya. Dan pertanyaannya itu adalah, ini di form edit kategori buku, itu kan sebenarnya ada dua input ya. Ada input untuk ID kategori dan juga nama kategori. Nah, pertanyaannya, kenapa ID kategorinya itu hilang gitu? Yang muncul cuman nama kategorinya aja. Kenapa ID kategorinya itu hilang? Dan kenapa bisa hilang? Karena pakai Asylum. Hampir, hampir. Sawal mah bisa jawab tadi udah benar. Yang ID kategorinya pakai hidden. Apa yang pakai hidden? Yang ID kategorinya pakai hidden part. Tipenya. Oke, betul ya. Itu yang ID kategorinya. Yang ID kategorinya itu tipe ini itu adalah hidden. Kalau misalnya kalian cek di edit atau formnya, nah di sini kita punya dua inputan ya. Itu ada kategori ID dan juga nama kategori. Nah, alasan kenapa si input yang kategori ID-nya itu hilang atau enggak ditampilkan itu karena tipenya itu adalah hidden. Kalau hidden dia berarti tidak ditampilkan. Ini nanti kayak gini. Yang ditampilkan cuma nama. Ini sih kakak mana? Kakak tadi lah. Nih, belum punya kakak. Ada tambahan Pak. Cukup, cukup. Oke. Jadi ini materi terakhir ya buat seminggu terakhir yaitu adalah update. Em, jadi nanti kalau misalkan ada yang mau nonton, kalian tinggal masuk ke playlist aja ya. Nanti materinya di upload. Jadi kemarin kita udah dari awal kita udah belajar tentang templating, terus CRUD yang menampilkan data, terus yang tambah data atau create ya, hapus data atau delete, terus yang terakhir itu adalah update atau mengubah data. Nah, ya. Ya berarti sebenarnya sudah selesai. Terus mungkin karena terakhirnya
Mungkin kan sekedap di lebaran ya, dengan aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau misalkan ada salah di perkataan atau perbuatan, mohon maaf ya. Akhir, sebelum kita tutup, ya minal aidin wal faizin. Ya. Oke, ada yang mau tanyain dulu atau ada tambahan dari Pak Iza? Seperti di sana. Cukup San. Oke, cukup ya. Kalau misalkan nggak ada yang mau tanyain lagi, uh, materi dan segala yang saya tutup. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.